About 90% of my diet is raw sheep meat. And eating raw animals, and alright, so ready to prepare a stomach smoothie. You can smell it too. So here's the small intestine, the whole parts, different parts of the intestines. 15-20 minutes, like a dog. Some of the marrow out. Instead of just going to the store and picking out a prepackaged chunk of meat with a label on it. Salam kasih, selamat malam saudara-saudaraku. Kami selalu berdoa dan berharap Anda tetap sehat, tetap bersukacita dan senang belajar firman Tuhan. Amin. Masih bersama kita dalam program podcast Belajar Alkitab di channel YouTube Firman-Mu Pelita. Dan masih bersama kami berdua. Iya benar. Pendeta Glenn sebagai narasumber kita pada malam hari ini. Dan Saudara Nobel. Apa kabar pendeta? Baik. Saudara Nobel bagaimana kabar? Aman, puji Tuhan. Puji Tuhan. Kami tetap menyampaikan bahwa jika Anda memiliki pertanyaan-pertanyaan yang ingin untuk diangkat dan dibahas pada channel ini, silakan Anda sampaikan ke email, WA atau live chat di bawah ini. Dan saudara-saudara, seperti biasanya, topik-topik yang akan kami sajikan pada malam hari ini tetap merupakan satu topik-topik yang hangat. Dan Pendeta Glenn, ya, sepertinya pembahasan kita pada minggu lalu tentang para bajingan ini menuai cukup banyak pertanyaan. Ya, betul. Dan sudah masuk ke dalam redaksi kami. Dan saudara-saudara, pertanyaan itu kita belum bahas, tetapi kami akan melanjutkan cerita para bajingan ini pada malam hari ini dengan judul yang baru, yaitu Nafsu Bajingan. Betul, Saudara Nobel. Kita lanjutkan kita punya cerita dari minggu lalu. Oleh karena pada kami selalu kita belum masuk pada ceritanya. Kami selalu kita baru melihat siapa para bajingan tersebut. Baru mencari tahu siapa mereka dan apa peran mereka, kehadiran mereka di tengah-tengah orang Israel. Begini. Sebelum kita mulai, kita punya kebiasaan itu mari kita berdoa dulu. Ya, kita minta kuasa Roh Kudus Tuhan. Saya undang saudara-saudara yang di rumah untuk dapat berdoa bersama-sama dengan kami. Ya, saudara berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas kesempatan yang Tuhan sudah berikan bagi kami untuk mempelajari firman Tuhan pada malam hari ini. Hamba-Mu memohon kiranya Roh Kudus Tuhan ada beserta kami ketika kami mendengarkan pekabaran ini, sehingga pekabaran ini menjadi satu berkat di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, oke. Mari kita mulai. Dari mana pendeta mau mulai ini? Ya, begini, kita langsung lanjutkan saja ya. Persungutan yang diangkat dalam Bilangan pasal 11 ini dilatar belakangi oleh para bajingan, atau yang kita sudah belajar minggu lalu, Kamis lalu, yang adalah bangsa campuran atau orang asing yang ikut keluar bersama-sama dari tanah Mesir, keluar bersama dengan orang Israel, yang pada akhirnya menjadi persungutan dari seluruh bangsa dari perikop Bilangan pasal 11 ini. Coba Saudara Nobel baca dalam ayatnya yang keempat dan sampai ayat yang keenam. Bilangan 11. Kita akan baca dalam Bilangan 11 ayat 4 sampai yang ke-6. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering. Tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Coba saudara lihat, apa inti dari persungutan mereka? Siapa yang akan memberi kita makan daging? Ya, mereka berkata siapa yang akan memberi kita makan daging. Dan mulainya ini adalah awal dan mulainya merembet kepada hal yang lain. Mereka bertanya pertama, siapa yang akan memberikan makan daging? Tapi ketika merembet, mereka mulai berkata, teringat waktu di Mesir. Mulai teringat waktu di Mesir. Selanjutnya mereka berkata ketika bahwa di Mesir mereka makan gratis.
Padahal persungutan pertama siapa yang mau kasih makan daging? Ya. Sudah teringat kehidupan di Mesir dan enaknya makan gratis. Ya. Bahkan selanjutnya mereka sudah mulai sebut mentimun, semangka, bawang putih. Apakah itu daging? Itu bukan daging. Bukan ya. Iya. Sayur-sayuran itu malahan. Nah, sepertinya bagian ini mengganjal karena persungutan yang mereka angkat pertama adalah mereka mau makan daging, tetapi meluas kepada hal-hal yang lain dan Ya. kepada makanan yang lain. Betul. Benar. Karena mereka bukan berbicara tentang satu jenis makanan, tetapi kepada kerakusan atau kegolojohan. Coba lihat ayatnya yang keempat. Di sana tadi sebutkan kemasukan Nafsu rakus. Nafsu rakus. Maka judul kita malam hari ini apa? Nafsu bajingan. Orang bajingan. Saudara Nobel, ini berbahaya sekali. Ya. Kenapa? Nafsu rakus ini, kegolojohan ini merusak satu hubungan yang mereka telah bangun di dalam dan bersama dengan Tuhan. Betul. Kepercayaan yang mereka bangun ketika mereka kembali melihat hal-hal yang ajaib melalui 10 tulah. Akhirnya hubungan yang mereka bangun ini mulai rusak karena apa? Kegolojohan, nafsu rakus ini. Saya ingin Saudara Nobel lihat cerita selanjutnya dalam ayat 19 dan ayat 20. Oke, mari kita baca dalam Bilangan 11 ayat 19 sampai 20. Jadi ketika mereka bersungut datang kepada Tuhan, apa respon Tuhan? Jadi Tuhan berkata kepada mereka bahwa bukan hanya 1 hari kamu akan memakannya, bukan juga cuma 2 hari, bukan 5 hari, bukan 10 hari, bukan 20 hari. 11 ayat 20 dikatakan, tetapi genap sebulan lamanya sampai keluar dari dalam hidungmu. Nah, luar Hidungmu, biasa dan ini. sampai kamu muak karena kamu telah menolak Tuhan yang ada di tengah-tengah kamu dan menangis di hadapannya dengan berkata, untuk apakah kita keluar dari Mesir? Ya, coba Saudara boleh lihat, ini luar biasa sekali. Permohonan mereka didengar oleh Tuhan, dan benar Tuhan mendengar permohonan mereka. Bahkan Tuhan mengatakan mereka akan makan daging berapa lama? 1 kali? 1 bulan. Ya, bukan hanya 1 kali, 1 hari, 5 hari, 10 hari, tapi sebulan lamanya. Betul, Luar biasa janji Tuhan ini. Coba Saudara Nobel lihat kembali perkataan Tuhan pada ayat 20 tadi yang disebutkan. Dikatakan sampai itu keluar dari dalam hidungmu hidungmu dan sampai kamu muak karena kamu menolak Tuhan. Luar biasa ini ya. Coba kita lihat perbandingannya. Betul. Kegelojohan mereka, sikap persungutan mereka menunjukkan mereka menolak Tuhan. Luar biasa. Tetapi Tuhan tetap kasih. Tuhan bilang Tuhan akan memberikan mereka makan daging sebulan lamanya. Kan Tuhan bilang bahwa Tuhan akan memberikan mereka daging. Ya. Nah, pertanyaannya bagaimana caranya Tuhan memberikan daging? Karena kalau kita hitung ya, kalau kita lihat orang Israel ini keluar dari Mesir itu ada berapa ratus ribu tuh? 600.000 orang. 600.000 orang. Laki-laki berjalan kaki. Saya ini masih mencoba membayangkan 600.000 orang ini makan daging sapi. Berapa banyak sapi harus dihabiskan dalam 1 hari? Ini menarik sekali saudara. Kenapa saya bilang menarik? Pertanyaannya bagaimana mereka akan makan sama seperti pertanyaan Musa kepada Tuhan. Ya, betul. Coba baca ayat selanjutnya. Oke. Ayat 21 dan ayat 22. Nah, waktu Musa bertanya kepada Tuhan dalam ayat 21 ini dikatakan, tetapi kata Musa, bangsa yang ada bersama aku ini berjumlah 600.000 orang berjalan kaki. 600.000 orang berjalan Oke. kaki. Laki-laki. Ya, ini laki-laki nih. Daging akan kuberikan kepada mereka, kata firman Tuhan, daging akan kuberikan kepada mereka, dan genap sebulan lamanya mereka akan makan daging. Ya. Mereka akan memakannya. 11 ayat 22, dapatkah sekian banyak kambing domba dan lembu sapi disembelih bagi mereka sehingga mereka mendapat cukup? Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka sehingga mereka mendapat cukup? Ya, lihat pertanyaan saudara tadi sama. Musa bilang, Tuhan dari mana Tuhan? Ya. Kita ini di padang belantara. Dari mana? Lembu sapi. Ya. Mau kasih makan bukan cuma 1 orang. Ya. Oke, kalau Tuhan bilang 1 kali kau akan diberikan makan daging boleh. Ya. Mereka punya ternak yang cukup, tetapi sebulan lamanya. Ya. 1 hari 3 kali makan. Apalagi nafsu bajingan, bisa saja 5 kali makan 1 hari. Tapi coba saudara melihat, Tuhan itu ajaib dan Tuhan besar. Betul. Dan Tuhan itu adalah Allah yang Maha Kuasa. Amin. Maka apa yang dijanjikan Tuhan itu nyata terjadi.
Ada bagian yang saya potong karena kita berfokus kepada nafsu bajingan ini. Oke. Di mana Tuhan menjanjikan dan Tuhan memberi apa yang Dia janjikan. Ya. Mari sekarang kita lihat dan fokus pada nafsu bajingan ini seperti judul kita pada malam hari ini. Coba baca ayat 31 dan ayat 32. Saya akan baca dalam Bilangan 11 ayat 31 dan 32. Lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya, dibawanya lah burung-burung puyuh dari sebelah laut, dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan dan di sekelilingnya, kira-kira sehari perjalanan jauhnya ke segala penjuru, dan kira-kira 2 hasta tingginya dari atas muka bumi. Lalu sepanjang hari dan sepanjang malam itu dan sepanjang hari esoknya, bangkitlah bangsa itu mengumpulkan burung-burung puyuh itu. Setiap orang sedikit-dikitnya mengumpulkan 10 homer. Saya tidak tahu 10 homer itu keranjang mungkin ya. Kemudian mereka menyebarkannya lebar-lebar sekeliling tempat perkemahan. Coba saudara Nobel kita kembali. Oke. Musa bertanya, Tuhan menjawab, Tuhan ada bagian yang Tuhan jawab, apakah engkau meragukan? Tapi kita tidak angkat itu. Oke. Kita angkat kepada fokus nafsu bajingan. Dan akhirnya waktu yang Tuhan janjikan itu tiba. Tuhan katakan berapa lama akan makan? 1 bulan. 1 bulan lamanya. Ketika hari pertama itu tiba, yang ajaibnya ini terjadi. Seperti yang sudah dikatakan tadi, angin itu disebutkan asalnya dari mana? Tuhan. Dari Tuhan. Angin yang dari Tuhan. Angin yang dari Tuhan. Bagaimana angin dari Tuhan? Angin yang membawa segerombolan burung puyuh yang terbang. Ya. Dari, bisa dikatakan dari utara, dari selatan, dari timur, dari barat, sehingga burung puyuh itu terjebak hanya berada di atas perkemahan bangsa Israel. Mereka tidak bisa terbang kemana-mana karena angin itu menahan mereka hanya berada di atas perkemahan. Berapa tingginya tadi dibilang? Tingginya 2 hasta. 2 hasta. Kalau dalam kamus Alkitab 1 hasta 45 cm. Kalau 2 hasta berarti sepinggang orang dewasa. kurang lebih 90 cm ya. Sepinggang orang Coba saudara perhatikan bagaimana ketika mereka melihat ini burung puyuh berada di atas dan nafsu bajingan itu ada. Kenapa? Yang terjadi kepada mereka karena tidak terlalu tinggi dari atas perkemahan, mereka hanya tangkap. Ada satu literatur yang saya pernah terima dan saya pernah baca, dikatakan mereka tangkap burung itu, mereka patahkan lehernya, mereka langsung makan. Wow. Mereka langsung makan burung tersebut. Mereka tidak olah dulu, mereka tidak masak, mereka langsung makan. Tuhan juga memberikan kepada mereka makanan yang sebenarnya enak, yaitu makanan mana. Makanan itu boleh langsung dimakan, boleh diolah, boleh dibakar, boleh digoreng, boleh dibuat apa saja. Tetapi ini binatang mentah. Wow. Burung puyuh. Inilah yang disebut dengan nafsu bajingan. Nafsu yang tidak dapat mengendalikan akan selera. Ini berbahaya. Ini fenomena ini yang kita lihat belakangan ini ya. Sekarang ini jadi tren di mana orang mulai makan, ya contohnya di beberapa restoran Korea, mereka tuh mulai makan gurita yang hidup, ya, hanya dipotong-potong dan masih bergerak, dan mereka sumpit itu dan masukkan, dan katanya hati-hati kalau makan gurita mentah karena bisa saja ininya melengket. Ya, jadi bayangkan ikan ada yang digoreng masih setengah dikasih masuk dan terus digoreng cuma belakang sampai ke ekor, sementara kepalanya masih bergerak-bergerak. Langsung dimakan. Orang langsung makan. Ini hal-hal yang sama. Kita bisa melihat fenomena seperti ini banyak di media sosial, banyak kita bisa cari di jaringan online. Hal yang sama mungkin terjadi dengan peristiwa Bilangan 11 ini. Ya, betul. Kegelojohan mereka, bayangkan ini kegelojohan, kerakusan mereka yang dimana mereka mulai persungutan dengan siapa yang memberi kami makan daging. Padahal makanannya enak mereka terima, makanan dari sorga, mana yang turun dari langit. Tetapi nafsu ini yang luar biasa, yang membuat orang-orang ini sampai tidak bisa menguasai diri mereka. Tidak bisa menguasai diri mereka. Mungkin kalau kita lihat ini hanya bukan sekedar daging atau bukan daging ya. Jadi ada juga mereka sebut tadi mentimun, prey.
Jadi bukan berarti makan daging saja, tetapi mungkin makan sesuatu yang berlebihan. Sesuatu yang ya benar, sesuatu yang berlebihan. Ya, sesuatu yang berlebihan. Permohonan mereka minta daging. Ya. Tetapi kerinduan mereka, ingatan mereka adalah mentimun, bawang prei, bawang merah, bawang putih. Ya. Makanya saya sampaikan di atas tadi, kerakusan Ya. tidak hanya merujuk kepada daging. Betul. Kegelojohan tidak hanya merujuk kepada daging. Sesuatu yang berlebihan itu bahaya memang. Ya, kita itu lihat sangat berbahaya. sekarang ini anak-anak kita ini kalau makan, ya pendeta ya, Ya. mereka itu dulu kan orang makan sehari 3 kali, pagi, siang, malam. Sekarang ada pagi sedikit, agak menjelang siang ada Ya. makanan, ada ngemil, habis itu siang setelah makan, sore ada lagi lah. ngemil lagi sampai makan malam. Setelah makan malam pun Ada lagi. ngemil lagi. Setelah sambil nonton. Sambil nonton. Jadi luar biasa, ini hati-hati ya, kita bisa saja mengadopsi perilaku-perilaku seperti ini. Jadi kita kembali ke bagian Ya. ini ya. Terjadi nafsu bajingan yang kita angkat, yang kita kupas pada pembahasan podcast malam hari ini, Ya. bukan hanya tentang daging, cara makan mereka karena kegelojohan langsung dipatahkan, langsung dimakan. Ya. Luar biasa itu, darah masih, saya berpikir, saya mengimajinasikan darah itu mengalir di bagian-bagian mulut mereka. Saudara bisa lihat di kita punya trailer video yang Ya, pertama Mas. itu. Dan juga dia merujuk kepada keinginan sesuatu yang berlebihan. Ya. Ini waspada. Ini waspada. Setiap hari Tuhan telah memberkati kita dengan kecukupan makanan yang ada di meja kita. Amin. Untuk orang-orang muda, untuk anak-anak, mereka hanya tahu sudah ada makanan di meja. Aha. Orang tua juga mempersiapkan makanan apa yang terbaik untuk keluarga. Tetapi hati-hati dari pelajaran malam hari ini ketika menginginkan lebih. Ya. Sehingga kenapa hanya ini terus? Kami mau yang seperti sana. Wow. Ingat, mengingat-ingat tempat lain sama seperti para bajingan yang mempengaruhi orang Israel, mengimajinasikan lebih enak di Mesir. Padahal Tuhan mau bawa mereka kemana? Kanaan, tanah perjanjian. Tetapi mereka ingat hal tersebut. Jadi nafsu bajingan ini, hati-hati dengan makan daging yang berlebihan. Dan yang kedua, makanan yang berlebihan itu harus berhati-hati. Harus berhati-hati. Karena fenomenanya sudah mulai menuju ke nafsu yang ini. Ya. Saya rasa Saudara Nobel ada satu video yang menarik tentang makan daging mentah yang berbahaya, saudara. Berbahaya. Hati-hati dengan nafsu bajingan ini. Betul. Kita boleh lanjutkan. Coba baca ayat 33 sampai ayat 34. Jadi Bilangan 11 ayat 33 dan 34. Jadi selagi daging itu masih ada di mulut mereka sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu, dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Sebab itu dinamailah tempat itu Kibrot Ta'awa, karena di sanalah dikuburkan orang-orang yang bernafsu rakus. Perhatikan kalimat terakhir, kata terakhir. Siapa yang dikuburkan? Orang-orang yang bernafsu rakus. Orang-orang yang bernafsu rakus. Orang-orang yang memiliki nafsu para bajingan ini. Apa yang terjadi? Benar, mereka tangkap, patahkan leher dan langsung makan mentah-mentah. Belum habis, tangkap lagi, makan lagi. Bayangkan, masih ada di mulut dimakan, tangkap, patahkan, makan lagi. Dan kalau itu burung puyuh, saya bisa bayangkan belum bersihkan, cabut bulunya. Iya. Mungkin dengan bulunya juga dia. Coba saudara perhatikan. Ayat tadi dimulai dari selagi daging itu ada di mulut mereka. Yes. Maka bangkitlah murka Tuhan. Biasa. Penghukuman Tuhan berikan kepada mereka yang kalimat terakhir dari ayat 34 katakan, yang kerasukan nafsu rakus, yang bernafsu rakus. Jangan kita berpikir begini, Saudara Nobel. Yang penting kita sudah makan makanan yang tidak dilarang oleh Tuhan. Yang penting kita sudah berpikir makanan yang baik, yang tidak dilarang oleh Tuhan. Kita mau makan seenaknya, ini kan bukan sesuatu yang dilarang oleh Tuhan. Hati-hati, bagian ini yang izinkan mereka makan burung puyuh bukan kemauan mereka, Tuhan izinkan, Tuhan yang kasih. Tetapi masalahnya nafsu rakus itu ada kepada mereka. Kerasukan nafsu rakus ini sangat berbahaya, sehingga penghukuman itu mereka langsung terima. Selagi mulut daging masih ada di mulut, mereka pun menerima hukuman. Dan tempat itu dinamakan apa tadi? Kibrot Ta'awa, di mana dikuburkan orang-orang yang nafsu rakus. Jadi kalau kita bisa ambil kesimpulan daripada pelajaran malam hari ini,
mereka yang bernafsu rakus itu tidak pernah sampai ke tanah perjanjian. Tidak sampai ke tanah perjanjian. Mereka hanya sampai di sini, Kibrot Ta'awa. Mereka hanya sampai di tempat. Di Kalau saya tempat. bisa katakan begini, bukan Kibrot Ta'awa kalau bagi saya, Ya. tempat di mana mujizat angin dari Tuhan itu ada. Oke. Karena Kibrot Ta'awa adalah artian dari tempat pekuburan mereka yang nafsu rakus, Mereka yang nafsu mati di sana. Jadi kita bisa tarik kesimpulan juga begini. Ketika kita tidak menjaga selera kita, Ya. kita tidak menjaga apa menahan keinginan kita, Daging ya, keinginan penghukuman Tuhan juga akan diterima. Pelajaran dari ini, daging. Ya. pelajaran dari perikop ini, dari pasal ini. Tuh. Maka mari kita mengontrol diri kita dengan apa yang kita makan. Bukan hanya tentang daging ini, bukan hanya jangan makan daging, bukan. Karena burung puyuh Tuhan yang izinkan mereka makan saat itu, Tuhan yang kasih. Masalahnya adalah mereka tidak dapat menahan selera mereka. Ini yang berbahaya. Ya, saudara-saudara, pelajaran malam hari ini membuat kita harus berhati-hati untuk setiap keputusan yang kita ambil. Jadi bukan hanya sekedar makan daging, tapi berhati-hati terhadap semua nafsu makan yang berlebihan ataupun nafsu-nafsu jenis nafsu yang lainnya. Kita harus berhati-hati, jangan berlebihan. Pertanyaan mungkin muncul begini. Ya. Apakah mereka dihukum Tuhan pada hari pertama atau pada hari ke-30 nafsu rakus itu? Kalau saya lihat di sini, ini tidak ada yang Dia sebutkan hari keberapa? tidak disebutkan hari Karena keberapa. ketika burung puyuh datang langsung makan. Jadi penghukuman itu langsung pada hari tersebut. Tapi sempat terjadi sepanjang hari dan sepanjang malam. Jadi kemungkinan ini hari esoknya. Iya, makanya dalam arti begini, Tuhan menjanjikan iya, mereka iya. makan daging sebulan Iya. sebulan lamanya. Sebulan lamanya. Tetapi tidak sampai Belum sebulan sampai lamanya sebulan. para bajingan Sudah yang kerasukan nafsu tersebut sudah mati Iya. karena kegelojohan mereka. Padahal ketika mereka dengarkan Musa, Tuhan berkata, engkau akan makan daging sebulan lamanya. Mana mau- Bahagia sekali mereka. Oh, iya. Mereka akhirnya apa yang kita minta ini terjadi. Tetapi belum sampai sebulan mereka mati. telah mati karena kerakusan mereka. Bisa bayangkan penyakit-penyakit yang menimpa orang-orang yang tidak makan daging tapi tidak dimasak, makan daging tapi mungkin tidak dicabuti bulunya terlebih dahulu, atau mungkin tidak dibersihkan, dan penyakit-penyakit begitu banyak di dalam daging. Mungkin Kita bisa masuk Iya. di situ. Kalau dalam cerita ini mereka mati karena penghukuman Tuhan. Iya. Tapi kalau saat ini mungkin penghukuman itu tidak langsung kita rasakan. betul. Tetapi seperti yang sudah diangkat tadi, penyakit demi penyakit mulai ada. Disebabkan oleh karena nafsu rakus, makan daging mentah yang tidak dicabut bulunya, tidak dibersihkan sisiknya dan sebagainya. Kita harus berhati-hati. Kita harus berhati-hati dalam memilih apa yang akan masuk ke dalam diri kita, ke dalam tubuh kita. Karena dikatakan tubuh ini milik siapa? Ya, Milik Allah. Tuhan. Telah dibayar dan harganya telah lunas dibayar. Maka ini kita perlu berhati-hati. Inilah kesimpulan kita pada pelajaran malam hari ini. Hati-hati dengan nafsu bajingan Hati-hati dengan nafsu yang bajingan. tidak mengontrol keinginan, yang suka kalau kita lihat makan daging terus, ataupun yang baik mereka makan tidak mengontrol diri. Kontrol snack-snack, ataupun mungkin makan buah-buahan terlalu banyak sampai kenyang, ya itu juga bisa mengakibatkan. Saya mau sedikit kesaksian karena sudah diangkat tadi. Silakan. Ketika saya masih kuliah dulu, Iya. tergabung dalam paduan suara, kami sempat buat kunjungan pelayanan ke kota Palu. Palu itu terkenal dengan banyak sekali durian. Wah, durian. Banyak sekali durian. Ini yang bahaya ini. Kita harus bisa mengontrol durian. Ya, banyak sekali durian. Yang menariknya, kita diajak oleh jemaat untuk jalan, makan, dan terakhir ditutup dengan durian. Mereka buka begitu banyak durian, makan, wah semua makan banyak-banyak, semua ambil cepat-cepat karena gratis. Durian-durian montong yang besar-besar, yang enak, wah luar biasa dan Nobel. Iya. Sampai setelah makan durian, mereka ajak ke satu tempat terakhir sebelum pulang, Iya. tempat makan bakso. Durian dan bakso. Oke. Jadi ya, Bagaimana kombinasinya? sementara makan bakso, Iya. ada satu teman saya sudah terlalu kenyang karena makan banyak durian. Dia ambil tisu, dia bungkus baksonya di tisu. Bakso yang berkuah di tisu. Mukanya sudah merah
kita tertawa, dia bilang, kenapa sudah mabuk ini? Mabuk karena durian. Mabuk karena durian, karena terlalu banyak makan durian. Jadi bayangkan mukanya sudah merah, dia ambil hanya 1 lembar tisu, dia taruh baksonya. Nggak bisa dibungkus itu. Ini karena mabuk karena buah. Makan yang berlebihan juga itu berbahaya memang. Enak-enak itu juga harus ada batasnya. Iya, benar. Jangan langsung dirapel dalam semalam ya. Baiklah saudara-saudara, inilah pelajaran kita pada malam hari ini. Dan cerita tentang para bajingan ini kita selesaikan pada malam hari ini ya Pendeta Glenn. Dan di mana malam ini kita sudah berbicara banyak tentang bagaimana itu nafsu-nafsu bajingan yang melandakan orang-orang yang mempengaruhi akhirnya kehidupan rohani daripada orang-orang Israel. Nafsu bajingan ini terjadi kepada orang Israel. Yes. Jadi jangan pernah kita berpikir hanya orang-orang tidak ada di sana, tidak saya, hanya orang-orang luar. Ingat, kepada orang Israel. Dan kita sebagai orang Kristen adalah orang Israel modern. Ya, maka hati-hati juga dengan hal ini. Saudara-saudara, jika ada pertanyaan atau ada hal-hal yang saudara ingin untuk kami bahas, silakan menghubungi nomor di bawah ini. Dan sebelum kita berpisah pada malam hari ini, saya meminta Pendeta Glenn untuk menutup pertemuan ini di dalam doa. Baiklah, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang di sorga, terima kasih Tuhan, kami boleh belajar lebih lanjutan pelajaran dari para bajingan dan melihat topik malam hari ini, nafsu bajingan, di mana melihat yang terjadi di tengah-tengah kehidupan orang Israel. Ketika Tuhan memberikan berkat, Tuhan mengizinkan apa yang mereka minta, dan ketika mereka terima, mereka langsung memakannya dengan cara yang salah, dipenuhi dengan nafsu rakus ya Tuhan. Ini menjadi pelajaran kepada kami semua pada malam ini, di mana kami juga dapat mengontrol selera kami, mengontrol diri kami dengan apa yang masuk ke dalam tubuh kami, agar kami tidak memasukkan apa yang dilarang oleh Tuhan, ataupun yang baik jangan kami masukkan secara berlebihan, karena kami juga harus memiliki pengendalian diri. Kiranya Tuhan memberikan pertolongan kepada semua yang mengikuti podcast pada malam hari ini, agar diberkati dengan kekuatan, diberkati dengan kesehatan, diberkati dengan kuasa dari Tuhan, diberkati juga dalam Nobel, berkat Tuhan menjadi bagiannya. Terima kasih karena Tuhan baik. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Baik saudara-saudara, demikianlah podcast kita pada malam hari ini. Saya ucapkan semoga saudara tetap semangat, tetap bersuka cita, dan tetap semangat belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Pendeta Glenn. Terima kasih.